punya Tuhan di karang-karang adalah Tuhan jadi-jadian, karang. Tuhan, Tuhan tuh. Oh, Kau tidur. Manusia Horas yang toh. tidur, bukan Tuhan yang tidur. Itu Bukalah kameramu. buku-buku ya. Jangan sampai kau bilang lagi kitabmu karang-karang. Gak boleh gitu, dosa kau bilang kitabmu karang-karang. Bibir suka nyepong, jangan ngomongin nyepong, nanti ketahuan. Kau suka kali nyepong apa laki kau. Dan ngomong suka nyepong ya, aku jadi teringat aku sama gondrong. Ya, silakan abang. Mau tanggapi yang tadi. Kenapa Tuhan bisa tidur? Coba baca dulu dong dari atas. Enggak, intinya kan Yesus tidur apa tidak? Tidur Yesus tapi dia mengadakan mujizat di situ Bukan dibaca sampai mengadakan ke bawahnya. mukjizat. Saya tidak tanya dia mengadakan mukjizat. Dia di situ yang saya baca tidur apa enggak? Tidur. Uh, Tapi dengar dulu baik-baik. Biar baik-baik dengar dulu. Sekarang saya tanya. Yesus itu Itu yang saya baca. Tuhan. Saya baca itu bohong karang-karang. Markus 4 tadi itu karang-karang. Baca sampai ke bawahnya. Yesus Tanya itu itu mengadakan karang-karang apa tidak? mujizat. Karang-karang apa tidak? Tidak di karang-karang, itu realita dan nyata Teman fakta. kau bilang orang tua bilang tadi karang-karang. Baca dulu dari atas sampai ke bawah, jangan cuma satu ayat doang kamu baca. Kau bilang katanya tadi itu karang-karang, ayo. Baca dulu sampai ke bawah. Karang. Kami itu hanya cuma satu ayat saja. Coba marah tua, kau bilang tadi katanya kitabmu tuh karang-karang. Baca dulu sampai ke bawah. Kau jangan ngutip-ngutip cuma satu ayat, tidak boleh begitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya baca satu perikop, apakah tetap Yesus itu tidak tidur apa tidur? Ya namanya dia sebagai Tuhan. Manusia Kalau itu saya baca satu perikop, Yesus itu tetap di situ ditulis tidur atau tidak tidur. kamu itu enggak kamu baca sampai ke bawahnya. Iya. Yesus itu. Kalau saya baca semuanya, apakah tetap merubah Yesus itu tidak tidur? Yesus itu sebagai Tuhan. Dia mengambil rupa sebagai seorang Tuhan. hamba. Oke. Dia Yang saya baca Tuhan. tadi, sabar. Saya baca tadi Markus 4:38. Apakah merubah bahwa Yesus itu tidak tidur? Tetap tidur kan? Ya namanya dia sebagai manusia biasa. Dia kan manusia, Tuhan itu dia sama manusia seperti apa manusia Tuhan? biasa. Dia manusia apa Makanya Tuhan? dengar. Baca Siapa dari Tuhan? atas sampai ke bawah. Itu. Manusia apa Tuhan? Jangan cuma hanya itu doang kamu baca. Jawab saja, manusia apa Tuhan? Ya Tuhan dia Nah, Tuhan, kamu, dia Markus tapi 4:38. dia mengambil rupa seorang hamba. Iya, Tuhan Tapi kamu dia Markus mengadakan 4:38. mujizat, yang buta bisa Tuhan melihat, kamu, yang buku Markus berjalan, 4:38. yang tuli Tuhan mendengar, kamu Markus 4:38 tidur apa yang tidak Tuhan tuli kamu? mendengar, yang buta melihat. Tuhan kamu Allah mendengar. Telinga kau aja nggak mendengar. Dia tanya Tuhan kau di situ yang Markus 4:38, Tuhan kau tidur apa enggak? Lucu. Baca satu perikop Nora. Saya baca pun satu album. Apakah tetap tidak merubah Yesus tidur? Atau saya baca satu album. Keluaran, Kejadian, kehamilan, kebangkitan, kematian, kegilaan. Oh kan? Waktu dibaca langsung Tuhan berubah jadi tidak tidur. Lucu. Apakah merubah kau baca Nora? Dia itu ini, dia itu. Apa saya tidak peduli dia ini. Intinya Markus 4:38 dia tidur. Fake. Tuhan kau tidur. Dari mana sejarahnya Tuhan tidur? Sejak kapan sejarahnya Tuhan tidur?
Halo, selamat malam Mbak. Malam. Ya Kak Ya, ini saya, agama apa? saya dari Sulawesi ya. Heeh. Agama? Saya dari Sulawesi. Agama? Saya Protestan, Kristen Protestan. Ya silakan. Mau nanggapi yang tadi. Ya, saya mendengar begini ya. Saya bicara dulu Mbak. Begini, memang Tuhan itu memang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan Tuhan itu. Tuhan Allah itu tidak kelihatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia dulu hubungan Allah dengan manusia itu kita bisa berbahasa langsung. Tuhan perintahkan ini bisa. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu putus, Mbak. Putus. Jadi Allah turun ke dunia sudah dia nubuatkan, menjelma melalui kandungan Maria. Dia lahir melalui kandungan Maria. Sama seperti manusia merasa lapar, merasa haus, tapi dia memang sudah dinubuatkan akan turun ke dunia untuk disalibkan, untuk mendamaikan dunia, untuk mengampuni dosa manusia agar manusia itu bisa berhubungan kembali dengan Tuhan sampai detik ini lewat doa-doa kita. Karena darah Yesus tercurah di Golgota, Mbak. Jadi soal masalah tadi itu saya tanggapi waktu dia itu meredakan angin topan di laut. Waktu itu dia tertidur, dia menunjukkan kuasanya bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Makanya ketika dia disalib, pada hari yang ketiga, dia maut tidak bisa mengalahkan dia. Dia tetap bangkit di antara roh mati karena dia itu memang Allah sendiri. Dia turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dan itulah yang dinubuatkan bahwa pada penghakiman kedua, itulah Isa Al-Masih Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab sucinya. Yang lain-lain saja di mereka akui bahwa yang akan datang ke dunia itu yang kedua kali ialah Isa Al-Masih Yesus Kristus. Makanya kita umatnya kita berseru kepada Tuhan kami agar Tuhan kami itu tidak berseru, Tuhan kami tidak berseru meminta umatnya untuk mendoakan dia agar dia bisa selamat, tetapi kami umatnya yang meminta kepada Tuhan agar kami karena Tuhan kami itu memang nyata sama Mbak. Memang kita bingung kok kenapa Tuhan tiga, ada Bapa, ada Roh Kudus, itu kan tiga. Tapi itu semua satu, sama dengan saya. Saya Mbak Eni, saya Mama ini. Tapi tetap satu. Saya Eni. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu memang Maha Esa, tidak dilihat manusia, Mbak. Cuma memang pola pikirannya kita kalau cuma ditelusuri dengan pikiran kita nggak, makanya kayak tidak masuk akal, Mbak. Kok Tuhan bisa diperanakan? Begitu. Tapi cerita yang benar itu di dalam kitabnya kita. Makanya saya bilang masalah agama agamaku, masalah agama itu kepercayaannya kita masing-masing. Mau percaya dan tidak itu masing-masing punya ajaran. Gitu Mbak. Gitu. Cuma itu yang saya sampaikan. Bahwa Yesus itu memang satu, itu Tuhan Allah sendiri. Dia memang turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Rasa lapar memang. Dia rasa lapar sama seperti manusia. Rasa lapar, rasa dahaga. Tapi yang sebenarnya dia itu Tuhan sendiri. Untuk turun ke dunia mendamaikan isi dunia lewat darah yang tercurah di Golgota. Itu ceritanya Mbak. Supaya tidak bingung, tapi tetap satu. Roh Kudus Allah Bapa itu sama, tetap satu. Karena sama dengan kita manusia. Mbak dipanggil mama siapa? Mama atau Mbak Yani. Tapi mama siapa? Mama Andi. Tapi tetap satu Mbak Yani. Sama juga dengan Tuhan Allah. Dan menjadi manusia untuk mendamaikan isi dunia lewat darah yang tercurah di Golgota. Kita bisa berdoa sampai sekarang. Lewat doa itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan sekarang ini Mbak. Cuma itu cukup, sekian saya jelaskan. Makasih. Sudah ya Kakak Eni. Iya, makasih ya. Ya. Inilah saya bilang akibat para pendeta bekerja keras. Saya salut sama pendeta ini semua.
Beta ini bekerja keras untuk melakukan tipu-tipuan. Tipu saja kerjanya, menipu saja. Datang Yesus untuk melakukan suatu misi penebusan dosa. Karena hubungan manusia dengan Allah itu udah terputus. Apa pula hubungan, surat-suratan aja lah. Ya kan, kalau bisa chat, WA, biar tidak terputus. Logika lah. Tuhan itu menciptakan manusia, itu punya tujuan. Tidak ada katanya terputus-putus. Kalau terputus, tidak akan diberikan anak bayi di dalam kandungan. Dibuatnya terus manusia ini akan melahirkan. Akan beranak pinak memenuhi muka bumi ini. Tidak akan. Kalau toh juga ujuk-ujuknya abad 1 baru datang lagi Tuhan menjadi manusia. Kerjaan Tuhan kalian tuh kurang kerjaan. Makanya saya bilang coba ya, pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka telanjang. Datang Tuhan itu berseru, Adam, di manakah engkau sembunyi? Apakah kamu memakan buah yang kularang itu? Adam bersembunyi karena apa? Dia malu, dia telanjang. Adam dengan Hawa telanjang. Karena mereka malu di hadapan Tuhan telanjang, mereka jadikan daun itu untuk menutupi tubuh mereka, biar tidak mereka malu dilihat Tuhan telanjang. Lucu, di abad 1 Tuhannya telanjang dilihat umatnya. Adam dengan Hawa malu telanjang ketika Tuhan memanggil, Adam, di mana kau bersembunyi? Dia malu karena telanjang. Giliran pas di abad 1 Tuhannya telanjang dilihat. Makanya saya bilang betul itu kalau ada temanya Bang Zuma. Agama yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ibu ini kurang piknik di catatannya si Musa. Ibu sekali-sekali piknik. Piknik itu baca di catatannya Musa. Apa kitabnya Musa bilang? Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan itu bukan manusia, Bu. Kalau ibu memaksa Tuhan ibu menjadi manusia, cukup Kristen saja, Bu. Jangan kau ambil Tuhannya Yahudi, kau paksa jadi manusia. Cukup Tuhan kamu bilang, ya pada waktu itu konteksnya Yesus meredakan badai. Itulah Yesus menunjukkan maha kuasanya. Kentut ketipret. Pada waktu murid-muridnya menghadapi badai, dia bisa meredakan. Giliran dia ditangkap, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, Mbak. Apa? Saya tidak ada motong Anda. Saya tidak ada motong Anda. Saya Dia tidak ada melawan motong itu Anda. sebenarnya bisa, Saya Mbak. tidak ada motong kamu. Saya tidak begitu karena Saya memang tidak sudah ada dibuat motong kamu. Saya tidak ada motong kamu, Ibu. Saya tidak ada motong kau. Saya tidak ada motong kau. Kenapa kau motong saya? Kau diam dulu. Kenapa kau motong saya? Kenapa kau motong saya pula, Ibu? Kau tenang dulu di situ. Ya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Ya? Kau yang bilang katanya, Yesus meredakan badai. Dia menunjukkan maha kuasanya. Bu, kalau menunjukkan maha kuasa, bilang sama Yesus, jangan tanggung-tanggung. Kenapa saya bilang jangan tanggung-tanggung? Coba berpikir, Bu. Giliran dia ditangkap, kenapa dia tidak tunjuki maha kuasanya? Terus kalian bilang, itu sudah nubuatan. Sejak kapan para nabi menubuatkan akan matinya Tuhan, Bu? Makanya saya bilang, Bu, traveling dulu ke kitabnya orang Yahudi, Bu. Kitabnya orang Yahudi, mereka menubuatkan seorang nabi. Mereka menginginkan datangnya seorang Mesias. Bukan Tuhan, Bu. Sejak kapan orang Yahudi itu mengatakan yang akan datang itu adalah Tuhan. Yang menjadi manusia, terus Tuhan itu mati dikutuk di kayu salib. Sejak kapan? Makanya saya bilang, kalian Ibu, kalau nggak traveling di kitabnya Yahudi, cukup kalian menjadikan Yesus itu Tuhan, jangan bawa Tuhannya Yahudi. Nggak usah dibawa, Bu. Pede aja, teos. Jangan bawa Tuhannya Yahudi, jangan bawa juga Tuhannya Islam. Kalian cukup Yesus. Yesus yang menciptakan langit dan bumi, Yesus. Yesus mati dikutuk, Yesus. Yesus membuat mukjizat, Yesus. Ada Tuhan yang bisa ditampar, dicambuk, diludahi, cukup itu Tuhan kau. Jangan di situ ada kata Allah, baru kalian ganti Elohim. Sementara Tuhannya Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Baca Bilangan 23, Bu, nomor 19.
Allah itu bukanlah manusia, Bu. Hanya Kristen yang memaksa Tuhan itu jadi manusia. Hanya Kristen. Kristen itu pengen Tuhannya kelihatan. Giliran Tuhannya kelihatan, datang Tuhannya bisa ditampar. Tuhannya Musa nggak pernah, Bu, ditampar. Jangankan ditampar. Apa kata Tuhannya Musa? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Itu Tuhannya Musa ngomong begitu, Bu. Datang lagi kalau Tuhannya Kristen, versinya Kristen beda. Tuhannya Kristen dilahirkan, ketika giliran besar ditampar, dicambuk, diludahin, terus dimatikan oleh ciptaannya. Makanya betul kalau ada temanya Bang Juma, agama tidak masuk akal, tidak logik. Tuhan datang ke dunia menebus dosa manusia. Bu, apa pentingnya dosa bagi Tuhan? Gak penting dosa bagi Tuhan, Bu. Gak perlu itu. Intinya kalau kau sudah dikasih aturan, dikasih kau perintah, lakukan saja. Tugas kau sebagai seorang hamba, menuruti, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena kau diciptakan Tuhan. Kalau kau melanggar, masuk neraka. Kalau kau mentaati, masuk surga. Simple loh, Bu. Simple. Makanya pada waktu Yesus di kayu salib, kalian mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Tapi kalian lupa, kalau memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan waktu di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus meminta ampun kepada Bapaknya atas apa-apa yang mereka perbuat kepada Yesus. Sementara Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Terus Yesus bicara lagi di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Apa maksudnya ini? Makanya saya bilang ajaran Yesus tidak sinkron. Ya, makanya tadi Mbak, saya bilang Sinkron. agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Orang Kristen Agamamu, agamaku. tidak ditakuti. Orang Kristen tidak ditakuti, tapi yang ditakuti doanya orang Kristen sangat muji. Bagaimana doanya orang Kristen, Bu? Sangat ditakuti. Saya tantang 10 Kristen doakan saya. Kau berdoa sama siapa? Sama manusia yang terkutuk di kayu salib. Kau mendoakan saya, kau berdoa minta sama Tuhan yang dimana kau yakini Tuhan itu yang pernah mati di tiang salib terkutuk. Bu, kau pikir saya percaya? Dia saja menumpang lahir, Bu. Untuk datang ke dunia saja dia numpang di perutnya perempuan. Yang dimana perempuan itu ciptaan Tuhan. Terus saya percaya dengan doa kau. Saya percaya gitu. Lucu kan? Yesus makan, saya juga makan. Dia tidur, saya tidur. Dia menangis, dia ketakutan, saya menangis, saya ketakutan. Sifat-sifat Yesus apa beda dengan saya? Gak ada bedanya, Bu, sifat-sifat kemanusiaannya. Terus kau meminta kepada Yesus yang dimana sifat-sifat kemanusiaannya sama dengan saya. Makanya saya bilang, Kristen, kalau traveling ke kitabnya orang, dibaca baik-baik. Jangan asal diambil, dijiplak, didempetkan ke kitab kau, baru kau bilang, ini kitab kami. Gak usah. Ya. Gak usah. Ini siapa lagi Bang Zuma 02?